36. Yura membanting HP-nya di atas ranjang kamarnya. Dia kesal beberapa kali mendial nomor Danu namun tidak aktif. Bahkan dia juga sudah mengiriminya pesan. Namun tak satu pun dibaca. Sialan, geramnya. Kemana Mas Danu? Yura berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya. Dengan gelisah Yura menggigiti kuku jempolnya. Pikiran bahwa Danu berselingkuh darinya terus berkelebat di kepalanya. Apa Mas Danu benar-benar berselingkuh? Gumamnya menyalurkan isi pikirannya. Yura menendang udara. Mas Danu, awas saja jika kamu berselingkuh dariku. Geram Yura menampakkan deretan gigi putihnya. Keesokan paginya Yura memoles wajah cantiknya di depan cermin. Dia menunggu balasan dari seorang detektif yang dia sewa untuk memata-matai Danu suaminya. Yura dengan gelisah melirik HP-nya. Pesan yang dia kirim ke nomor Danu masih belum dibaca. Dia sangat kesal, jengkel dan geram. Mas Danu, Yura melempar kotak kosmetiknya sembarang. Berani sekali kamu mengabaikanku. HP-nya berdering. Buru-buru Yura mengangkatnya. Halo, Yura terdiam sejenak. Baiklah, tunggu aku di kafe. Dengan membawa tasnya, Yura keluar dari rumahnya. Setelah mengunci pintu, Yura mencegat taksi menuju kafe di mana dia dan detektif sewaannya janjian untuk bertemu. Yura memasuki kafe. Matanya menjelajahi seisi kafe mencari detektif pria yang dia sewa. Dulu mereka pernah bertemu sekali, jadi tidak sulit menemukannya. Ketemu. Pria dengan berumur sekitar 40 tahunan dengan baju kasual membuatnya terlihat lebih muda dari umurnya. Yura berjalan dengan anggun menuju meja di mana detektif itu duduk. Yura mengambil duduk di depan detektif itu. Pria itu tersenyum misterius. Langsung tunjukkan hasilnya. Pria itu menggeser amplop coklat di atas meja ke arah Yura tanpa mengatakan apapun. Yura menatap pria itu, lalu beralih melihat amplop di depannya. Dengan segera Yura mengambil dan membuka amplop itu. Foto-foto hasil penyelidikan perselingkuhan Danu tersebar di depannya. Dengan mata membulat Yura melihat satu persatu foto-foto itu. Yura meremas foto yang dia pegang dengan mata merah penuh amarah. Siapa wanita ini? Dia pemilik sebuah restoran. Yura menelan ludahnya dengan sangat susah. Amarahnya sudah memuncak. Kenapa wajah wanita ini sangat familiar? Siapa dia? Dasar Danu brengsek. Dia tak bisa melihat wanita cantik. Langsung saja dia selingkuh dariku. Kurang ajar kau Danu. Aku akan membuat perhitungan padamu dan wanita jelaang pelakor. Di mana letak restorannya? Detektif itu tersenyum lagi. Semua yang kamu ingin ketahui ada di dalam amplop itu. Yura melihat lagi dalam amplop ada selembar kertas yang terlewat. Dengan cepat Yura menarik kertas itu dan membacanya. Wajahnya berubah pias. Dia lalu tertawa. Hahaha. Jadi dia. Aku tidak percaya ini. Wanita jelaang itu ternyata kamu. Yura menyeringai. Yura mengambil langkah cepat saat taksi yang ditumpanginya berhenti tepat di depan restoran. Sebening embun. Yura memasuki restoran itu. Dengan lantang dia berteriak membuat keributan. Embun sedang berada di dapur. Membuat sajian untuk tamu VIP-nya. Dia telah selesai memplating saat seorang pelayan datang dengan wajah tegang dan gelisah. Nona Embun. Ada wanita yang datang membuat keributan mencari-cari Anda Nona. Paniknya. Embun tersenyum tenang. Seolah sudah tahu siapa wanita yang membuat keributan itu. Dan siap menghadapinya. Baiklah. Aku akan menemuinya. Embun melepas celemekni dan menyerahkannya pada pelayan tadi. Antarkan ini ke ruangan VVIP 2. Menunjuk hidangan di meja yang baru selesai dia kerjakan. Baik Nona. Embun berjalan dengan santai dan anggun menuju ke depan di mana Yura sedang mengamuk membuat keributan. Cepat. Suruh jelaang itu keluar. Wanita perusak rumah tangga orang. Pekik Yura dengan suara bergetar karena marah. Akan aku hancurkan tempat ini jika wanita itu masih bersembunyi. Ancamnya lagi. Embun berdiri di belakang Yura yang sedang kalap itu. Dia melipat tangannya di dada dan tersenyum tipis. Embun, keluar kau. Ada apa mencariku Nona Yura? Yura menoleh dan berbalik. Melihat nyalang pada Embun yang kini jauh dari apa yang dia ingat dulu. Yura tertawa frustasi. Perubahan yang membuat dia terkejut. Juga dia pernah melihat Embun di salon ternama di mana dia melakukan perawatan. Beberapa hari yang lalu,
Wanita cantik berkulit putih yang dia anggap sultan. Embun menatapnya dengan pandangan menantang dan meremehkan. Tak kalah dengan Yura yang menatapnya sengit. Hahaha. Bravo Embun. Kau sudah cantik sekarang. Yura bertepuk tangan. Embun hanya menyambutnya dengan senyuman tipis. Jadi kau bermaksud memikat lagi mantan suamimu itu? Hahaha. Benar-benar. Dengan nada rendah menahan emosi. Aku tidak memikatnya, ucap Embun santai. Lalu apa ini Yura melempar foto-foto ke wajah Embun. Embun tersenyum dan tak terpengaruh sedikit pun. Danu yang mendekatiku. Dasar licik. Gunakan kata itu untukmu sendiri. Balas Embun datar. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Embun tersenyum geli. Daripada kamu susah-susah mencariku dan membuat keributan. Lebih baik kamu jaga dan ajari suamimu baik-baik. Agar matanya tak jelalatan melihat wanita lain. Ucap Embun pelan namun penuh intimidasi. Kau, pekik Yura geram. Foto-foto ini tidak akan ada jika kamu bisa menjaganya dan dia bisa setia padamu. Kau mengajariku. Aku seniormu dalam menghadapi Danu. Yura, ingat itu. Kau. Yura yang sudah makin kalap itu berjalan mendekat dengan tangan terangkat hendak menjambak rambut Embun. Namun Embun sigap bergeser hingga Yura terjengkal kehilangan keseimbangan dan jatuh. Oh, ya ampun Yura. Kau sedang hamil. Perhatikan langkahmu. Ejek Embun pelan dengan sedikit membungkukkan tubuhnya dan jari-jari tangan yang menutup bibirnya. Embun lalu menegakkan tubuhnya lagi. Tersenyum melihat Yura yang menatap marah ke arahnya. Kau butuh bantuan. Embun mengulurkan tangannya. Tentu saja itu hanya untuk membuat Yura kesal. Yura sudahi membuat keributan di sini. Pulanglah. Kau tak akan dapat apa-apa. Ucap Embun dingin. Dia melangkah menjauh. Awasi wanita itu. Jika dia membuat keributan lagi, lakukan tugas kalian. Ucapnya datar pada keamanan di sana. Baik Nona. Pria itu menunduk setengah badan. Embun berlalu. Yura kembali ke rumahnya dengan perasaan marah. Marah pada Danu. Pada dirinya sendiri dan pada Embun. Tentu saja, aku pasti akan membuat perhitungan denganmu Embun. Lihat saja, jangan sebut aku Yura jika tak membalasmu. Yura keluar dari taksi yang ditumpangi hingga di depan halaman rumahnya. Melihat mobil Silver Danu terparkir di halaman. Dengan amarah dan geramnya, Yura berjalan cepat memasuki rumah. Melihat Danu sedang santai menonton TV. Dengan kasar Yura merebut remote di tangan Danu dan mematikan TV. Danu menoleh dengan wajah kesal. Apa-apaan kau ini Yura? Apa? Mas yang apa-apaan? Dengan nada tinggi. Bisa-bisanya Mas selingkuh dari istri Mas yang hamil ini. Di mana hatimu Yura kalap dipenuhi emosi. Dan lebih menggelikan lagi kau selingkuh dengan mantan istrimu. Di mana mukamu Mas? Sentak Yura tanpa memberi Danu kesempatan bicara. Kau sudah mencampakkannya. Danu tersentak. Apa? Yura tahu. Bagaimana Yura bisa tahu?